kamu salah satu dari sekian orang yang menyimpulkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera? Benarkah manusia berasal dari kera? Simaklah wawancara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Biologi, bertujuan untuk melakukan wawancara dalam memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Mohon maaf Bapak, boleh kami meminta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan Yudhistira Lubis, pengajar dari SMA N2 Sumedang dan juga di BKB Nurul Fikri. Kalau untuk mata pelajarannya, ngajarnya geografi. Tapi suka ini juga tentang yang materi yang ini gitu. Ada yang ditanyain juga dari siswa. Udah mungkin Ya, gitu aja. Baik Pak, apa kabar Bapak Arfan? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Sebelum wawancara kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misa. Kemudian rekan saya yang pertama yaitu Nina Anitawati. Rekan saya yang kedua yaitu Lisa Aprilia. Rekan saya yang ketiga yaitu Nurlita Mardianawati. Dan rekan saya yang keempat yaitu Intan Permatasari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah wawancara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya Pak. Ya. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah evolusi. Apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Kalau sepengetahuan saya, kalau teori evolusi itu teori tentang adaptasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dimulai dari zaman prasejarah sampai sekarang pun masih berlangsung itu. Mungkin segitu dulu ya. Kalau yang buat teori. Baik. Lalu, apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Oh ya, kalau yang Lamarck, yang Jean-Baptiste de Lamarck, kalau yang saya ketahui teorinya itu kan dia biologiawan dari Prancis ya. Yaitu teorinya tentang evolusi adaptasi kalau nggak salah. Jadi dia menganggap bahwa si makhluk hidup atau dalam kasusnya misalkan hewan atau tumbuhan itu pada awalnya dalam bentuk yang sangat bisa dibilang sangat simpel terus beradaptasi dengan lingkungannya menjadi ke bentuk yang lebih modern. Contohnya misalkan kayak jerapah. Jerapah itu kan lebih dekat ke keluarganya sebenarnya ke kuda karena ada bentuk adaptasi dengan lingkungannya pohon semakin tinggi. Jadi si jerapah itu mengalami pemanjangan leher. Kayak gitu, mungkin itu untuk yang lama karena ada proses adaptasi dengan lingkungannya. Terus kalau yang Darwin, Charles Darwin dan yang seleksi seleksi alam. Kalau menurut saya itu hampir mirip ya karena Charles Darwin juga mengemukakan teori evolusinya itu berdasarkan dari seleksi alam tadi karena kan judul bukunya juga The Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi masih satu rumpun kalau kata saya antara teori Darwin sama teori yang seleksi alam kayak gitu. Terus gimana? Kalau menurut saya sih kalau untuk teori-teorinya kayak gitu karena di Darwin juga kan teorinya sangat dipengaruhi oleh Malthus gitu. Karena menurut Malthus kan kalau deret pertumbuhan itu dihitungnya sama deret ukur, sedangkan pangan maju sama deret ukur. Jadi ketika si pertumbuhan populasi semakin tinggi,
semakin banyak, kalau si pertumbuhan manusianya, si populasi makhluk hidup semakin tinggi, dihitungnya sama ukur, kalau yang pangannya semakin lama itu bisa dihitung gitu. Jadi dimaksudkan kenapa Malthus dipengaruhi, karena Pak Darwin dipengaruhi Malthus, karena di situ seleksinya siapa yang kuat bisa mendapatkan makanan dan bisa berlangsung hidup. Kalau menurut saya sih kayak gitu, setahu saya, antara teori-teori yang tadi gitu, dari 3 tadi. Ya, baik Pak. Baik Pak. Adakah manfaat Pak jika kita mempelajari teori evolusi? Ada manfaatnya, jadi ya kita mungkin kalau mau untuk bagi saya pribadi dan di bidang saya, evolusi itu sangat bisa dibilang sangat berkaitan dengan lingkungan tadi, kayak yang di teori yang Lamia. Jadi karena si adanya adaptasi dengan lingkungan, nah kita bisa mempelajari tentang lingkungan itu sendiri, bagaimana si lingkungan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Nantinya bisa jadi fisis determinis dan juga fisis posibilis kayak gitu. Lalu apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Kalau manusia purba, kalau menurut saya manusia purba itu lebih cocok disebut manusia prasejarah atau praaksara, karena kan mereka belum mengenal tata tulis untuk melanjutkan kisah-kisahnya dan lainnya juga. Jadi kalau manusia purba mungkin kebayanya yang tinggal di gua ya kayak gitu ya, atau gimana, mungkin manusia purba yang kayak gimana? Manusia purba evolusi di evolusi Pak. Oh, kalau manusia purba di evolusi mungkin kebayangnya kalau mungkin sering ngedengar juga kayak istilah primata transisi gitu, antara primata ke manusia misalkan ada di tengah-tengahnya, kayak misalkan yang Neanderthal yang kayak gitu, kalau menurut saya sih. Baik. Siapakah Pak nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau yang saya tahu, menurut beberapa pakar sejarah sama antropologi juga, belum ditemukan siapa. Karena dalam teori evolusi Charles Darwin pun tidak menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi manusia bersatu dengan beberapa primata lainnya dalam satu kelompok yang disebut hominid. Nah, si hominid ini yang disebut sebagai nenek moyang manusia, dan belum sampai sekarang saya belum tahu kalau hominid itu bentuknya kayak apa gitu. Karena di hominid itu dikategorikan ada beberapa primata selain manusia, diantaranya itu gorila, simpanse, bonobo, sama orangutan, dan satu lagi manusia. Jadi nenek moyang manusia itu ada di atasnya hominid ini gitu. Jadi saya juga belum tahu pasti dari mana gitu. Karena kan kalau Darwin juga nggak tahu dari mana asalnya, jadi banyak orang yang menerka kalau bahwa Darwin menyebutkan nenek moyang manusia itu dari monyet atau dari kera. Sebenarnya enggak sih, karena si Darwin itu hanya menyebutkan yang tadi, manusia itu berasal dari keluarga itu, keluarga hominid, dan dia melihat kesamaan-kesamaan antara primata-primata tadi, dilihat dari struktur tubuh, tulang, dan lain-lain. Bukan artinya dia menyebutkan bahwa manusia sampai kera itu satu dari monyet ke manusia itu dalam satu evolusi yang jelas itu enggak menunjukkan kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan itu kayaknya bisa disebutkan kalau nenek moyangnya apa, mungkin hominid aja jawabannya. Kemudian apakah Bapak percaya tentang teori evolusi khususnya pada manusia, Pak? Evolusi manusia. Percaya karena kan ada perubahan-perubahan tersendiri juga ya di antara manusia zaman dulu sampai yang sekarang. Karena kan kita juga sebenarnya kalau bisa dilihat kita berdasarkan kategori manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu kan kategorinya sebagai Dutro Melayu atau Melayu yang tua gitu. Melayu, orang-orang Melayu yang menyeberang dari Eurasia ke Nusantara gitu. Antara kita yang Melayu asli dengan yang kita juga kan sudah ada perbedaan gitu. Antara yang dulu sama yang sekarang. Jangankan yang sampai zaman dulu kayak gitu, antara generasi ke generasi pun kadang kan ada yang berbeda, ada perubahan-perubahan kayak gitu.
Jadi kalau saya percaya ada evolusi di bidang itu. Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi, Pak? Kalau adaptasi kan dia penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kalau menurut teori Lamarck tadi kan ada yang digunakan, ada yang tidak digunakan. Ketika bagian ataupun organ atau bagian tubuh itu sering digunakan, maka organ dan bagian tubuh itu akan berkembang, sedangkan yang nggak digunakannya nanti akan hilang. Contohnya seperti adaptasi yang tadi kayak jerapah, karena si lehernya sering digunakan, yang memanjangnya itu malah lehernya, bukan kakinya yang semakin tinggi karena kakinya jarang digunakan. Sedangkan kalau mutasi itu kalau menurut saya lebih ke penyebarannya, karena ada faktor eksternal dan internal yang terjadi di suatu lingkungan yang menyebabkan makhluk hidup itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan, kayak gitu. Tapi berdasarkan sudut pandang agama ya Pak ya, mengenai teori evolusi, Ya. khususnya pada evolusi pada manusia purba, jelas di agama Islam itu tidak mendukung teori tersebut kan? Bagaimana dengan Bapak? Apakah mendukung teori evolusi tersebut? Bertentangan nggak sama Kalau agama? teori sebenarnya kayak gini kan, sempat disebutin sebelumnya bahwa banyak orang yang salah kaprah gitu mendengar bahwa teori evolusi Darwin itu menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, itu yang saya nggak setuju. Jadi sebagai seorang guru, tugas kita itu meluruskan itu gitu. Karena di buku aslinya pun ya tadi yang buku si Charles Darwin, yang Origin of Species, ada terusannya. Kebanyakan kalau kita nge-googling atau kita cari di Google buku Charles Darwin misalkan, yang keluar itu cuma kalimat depannya aja Origin of Species. Karena judul komplitnya itu ada lagi By Means of Natural Selection gitu. Jadi si teori evolusi yang kita tahu sekarang itu sebenarnya agak melenceng, dan yang aslinya yang Darwin ucapkan, yang Darwin ungkapkan itu sebenarnya nggak melenceng sama agama sih, apalagi sama agama Islam, karena dia hanya menyebutkan kesamaan aja antara kita dengan primata yang lain. Kita sama 90% dari DNA dan lain-lainnya, paling dekat itu ke orangutan sama bonobo kayak gitu, cuman gitu aja, hanya menyebutkan seperti itu aja, tidak menyebutkan bahwa kita berasal dari monyet. Kalau gitu kan ada kalanya banyak yang tanya, kalau kita berasal dari kera gitu, kenapa kita ada, kera juga ada, kenapa kera nggak punah kayak gitu. Itu dijelaskan oleh bukunya Darwin, karena kita bisa hidup dan kera bisa hidup karena kita bisa survival gitu di alam kita hidup. Sedangkan yang lain, jenis-jenis atau spesies-spesies yang lain ya mati kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak bertentangan sih teori evolusi ini tentang manusia, apalagi dengan agama, nggak bertentangan. Oke Pak, apakah teori evolusi layak untuk diajarkan di sekolah Pak? Kalau menurut saya layak, cuman kembali lagi penitik beratannya itu sebagai guru kita harus cek lagi gitu, bukan hanya dari satu sumber ataupun hanya dari satu video di YouTube misalkan. Jangan hanya berdasarkan modal dari itu kita langsung ngasih materinya ke siswa, karena emang sih kalau menurut saya materi ini sensitif ya, sama halnya seperti ngebahas tentang bumi itu bulat atau datar sih kayak gitu. Sebenarnya simpel dijawabnya, tapi banyak orang yang salah kaprah tentangnya, jadi banyak persepsi yang berlebih-lebihkan ada, yang dikurang-kurangin ada. Jadi harus pinter-pinternya guru untuk menyampaikan ke siswanya, jadi di sekolah bisa disampaikan menurut saya sih. Oke, menurut Bapak nih, mengapa teori evolusi masih dipelajari Pak sampai sekarang? Karena ya evolusi itu kan namanya juga perubahan, adaptasi terhadap lingkungan dan juga adanya perpindahan gitu. Kenapa masih dipelajari? Ya dinamika hidup kita kan kayak gitu, ada perubahan dan pergerakan. Ini sampai nanti pun mungkin emang bakal terus dipelajari. Karena kan saya juga dapat kalimat yang tadi ada primata transisi, itu
apakah benar hanya orang-orang purba atau manusia purba aja yang disebut manusia transisi, atau kita juga masuk ke manusia transisi, ada manusia yang lebih baik lagi setelah kita kayak gitu. Jadi menurut saya teori evolusi itu emang penting juga sih untuk tetap dipelajari. Oke Pak, kita boleh nggak sih Pak nih menjelaskan suatu ilmu kepada peserta didik, tapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Kalau konteksnya bertentangan sih ya, kalau menurut saya enggak sih, nggak boleh. Karena kan siswa itu sekali lagi masih dalam tahap berkembang. Ketika kita berikan materi yang apalagi bertentangan, pasti ada gejolak itu di batin dan juga di pikirannya. Harus ngikutin mana nih, misalkan kata guru sekolah kayak gini, kata guru ngaji kayak gini. Nah, nanti di dalam si diri siswa itu terjadi miskonsepsi. Jadi lebih baik kalau menurut saya ya jangan sampai ada pertentangan gitu, apalagi dengan agama ya, karena agama itu kan lekat banget, apalagi di Indonesia masyarakatnya sangat religius. Jadi kalau sebisa mungkin si materi itu dipilah dulu, dipersiapkan, dan juga diantisipasi pertanyaan macam apa yang kira-kira akan keluar dari siswa gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Seandainya Bapak nih diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang teori evolusi, bagaimana cara Bapak akan menyampaikannya ke peserta didik? Kalau saya yang pertama, kita ngejelasin dari awalnya dulu, dari silsilahnya dulu, dari siapa sih yang mencetuskannya, kenapa dia bisa mencetuskannya, dan apa sih prosesnya gimana, dan nanti manfaat dan juga bisa dibilang kan ada yang negatif dan positifnya. Kita harus kasih tahu ke siswanya dari segala aspek, dikasih tahu juga dari aspek yang positifnya apa, di negatifnya apa, banyak pandangan orang yang kayak gimana. Nah nanti kita ngambil satu waktu buat si siswanya ngambil kesimpulan sendiri. Nah ketika si kesimpulan itu udah diambil, nanti kita yang harus meluruskan sebagai guru kayak gitu. Jadi jangan hanya kita ngasih materi, pas si siswanya ngambil kesimpulan yang salah, kita diamin. Jadi harus ada refleksinya juga kayak gitu. Terima kasih Bapak, cukup pertanyaan. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Arfaan atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.